sebelum-sebelumnya itu di sesi feedback laporan itu langsung ujian gitu loh. Jadi ujiannya itu penyampaian HPP, kemudian sekalian diberi feedback itu oleh penguji. Makanya saya tenang-tenang aja. Tapi ternyata minggu ini tuh belum ujiannya, baru feedback dari kasus yang dikerjakan gitu. Makanya saya juga awalnya bingung juga gitu. Ini ngasih feedback yang mana gitu kan? Karena kan saya susulkan yang blind case itu untuk bahan kalian bikin HPP-nya yang untuk blok ujian pelaporan gitu, saya pikir itu. Ya, tapi nggak apa-apa, ini ya sebisanya saya ya mendampingi teman-teman. Oke. Ini berarti kan kita memakai kasus yang dulu dikerjakan teman-teman ya, bareng-bareng itu kan? Iya, Dan Bu. itu sebenarnya udah saya beri feedback secara garis besar ya. Itu saya pikir ya itu feedbacknya ya sekalian di kemarin itu gitu. Tapi ya karena kita mendapat kesempatan untuk feedback lebih detail ya, kalau begitu kita simak aja bagaimana kebaikan yang dilakukan teman-teman. Dan ini sudah dibagi dalam 4 kelompok ya. Jadi Sudah, teman-teman Bu. bisa Iya, Bu. presentasi. Sudah, Bu. Silakan nih yang kelompok mana menyebutnya kelompok mana, saya ngikut aja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan gimana? Kelompok yang mana dulu? Kelompok pertama. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, Terkait presentasinya ini, apakah dimulai dari integrasi datanya saja atau dari awal, Ibu? kalau kemarin itu kesepakatan dugaan sementaranya apa? Preoccupied attachment, Bu. Iya nggak, Sof? Ada Ini dua. semuanya udah sama belum? Untuk dugaan sementaranya semua udah sama belum? Kalau untuk dugaan sementara barangkali sudah sama karena itu kemarin sempat dikerjakan bareng Ibu satu kelas kan, Bu. Berarti, Mungkin start dari setelah selesai dugaan sementaranya, Bu. berarti ke integrasi data ya. Iya. Tapi ditampilkan dulu yang dugaan sementaranya sambil saya juga ngecek ya. Oh ya, baik. Ini semuanya online hari ini, nggak ke kampus. Iya, Ibu, online, Ibu. Ya. Ini kan nggak pakai yang apa Google Doc yang dulu teman-teman bikin toh, beda ya. Teman-teman udah Tidak, punya Bu. file terpisah ya. Iya, Bu. Akhirnya Oh, ya. sudah setiap kelompok yang kelompok 4 yang 4 kelompok ini udah bikin laporannya masing-masing. Ya, ya. Ibu izin share screen ya kelompok 2. Ya. Mungkin dari kelompok 2 dulu kali ya, Bu, yang mulai untuk presentasinya. Ya. Ini kelompok 2 siapa aja?
Kelompok 2 itu ada Gladys, terus Ica, terus saya sendiri Rahmita, terus ada Anissa, ada Kak Fadila, ada Kak Aisyah Nursada, terus Fatia sama ada Sofi, Ibu. Ya, oke, udah saya SS nama-nama. Kalau dari kelompok 2 sendiri, Ibu, untuk dugaan sementaranya itu jadinya kami menggunakan anxious preoccupied attachment, yaitu gaya kelekatan yang ditandai dengan kebutuhan yang tinggi akan kedekatan, perhatian, dan validasi dari pasangan disertai kecemasan yang kuat terhadap kemungkinan ditolak atau ditinggalkannya oleh pasangan. Nah, kenapa kami bisa atau terpikir untuk menggunakan dugaan sementara ini karena hal itu bisa tampak pada riwayat hubungan romantis S, Bu. Jadi si S ini mengaku telah beberapa kali diselingkuhi oleh pasangannya, tapi tetap mempertahankan hubungan tersebut walaupun dia selalu merasa tersakiti karena dia takut untuk ditinggalkan oleh pasangannya itu, Ibu. Jadi dia selalu tetap memenuhi keinginan pasangannya, mau dari segi waktu, perhatian, fisik maupun finansial. Nah, itu tuh membuat dia tuh gak mau kehilangan pasangannya, tapi dia bingung kenapa dia masih tetap bertahan juga untuk hubungan ini, seperti itu sih, Bu. Terus jadinya pas dia diputusin sama si pacarnya waktu dia datang di keluhan awal, itu jadi dia ngerasa kayak frustasi banget dan cemas karena itu juga disertai dengan permasalahan-permasalahan lainnya seperti dia jadinya dilaporin di hukum, terus tiba-tiba juga dia kehilangan pekerjaannya. Seperti itu sih, Bu. Terus jadinya hal itu memicu munculnya keinginan dia untuk mengakhiri hidup, terus kemudian diwujudkannya pun mungkin karena dia saking frustasinya jadi dia memukul kepalanya menggunakan botol kaca. Nah, hal itu terpicu gara-gara dia diputusin secara tiba-tiba sama pacarnya karena ada konflik waktu yang dia sedang mabuk-mabukan, terus dia tersulut emosi seperti itu, Ibu. Nah, jadi dia ada kesulitan dalam meregulasi emosinya ketika menghadapi ancaman yang membuat dia merasa kehilangan figur lekat. Jadi hal itu muncul atau sesuai dengan anxious preoccupied attachment. Makanya kami jadinya menemukan dugaan sementaranya seperti itu, Ibu. Terus setelah kami mendapatkan dugaan sementara, kami jadi merancang asesmennya seperti ini, dan untuk asesmennya akan dibantu dijelaskan oleh teman saya. Oke, Ibu, mungkin selanjutnya rancangan asesmen sebenarnya ini semua udah ada di dalam kasusnya sih, Bu. Terkait rancangan asesmennya. Di sini kami pakai asesmen wawancara, observasi, grafis, BAUM sama DAP, tapi HTP-nya tidak ada, dan juga Warteg dan juga Wessler sama SSCT. Untuk tujuannya kalau wawancara untuk memperoleh data subjektif nantinya sehingga lebih tahu persepsi dari klien sendiri itu bagaimana. Yang area yang kita tinjau itu terkait kognisi, emosi, dorongan, dan juga relasinya. Kemudian observasinya itu melihat perilaku yang nampak, baik itu manifestasi psikologis dari klien sendiri. Kemudian tes grafis, BAUM DAP, sehingga memperoleh kepribadian S terkait gimana S itu dalam lingkungan sosial, kemudian juga tumbuh kembangnya,
dan menanggapi masalah atau persoalan yang dihadapi itu bagaimana. Kemudian Wessler terkait kapasitas kecerdasan dari klien sendiri, dan SSCT untuk memperoleh gambaran psikologis kalau ini terkait klien dengan lingkungannya seperti keluarga, teman, relasi sosial, dan lain-lain. Kemudian Saya lanjut langsung masukkan aja ya, biar nggak lupa ya. Iya Bu, Karena ada yang mau masuk. Siapa yang Oke, ini teman-teman kalau menuliskan rancangan asesmen itu nanti diurutkan ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini mana dulu? Udah benar ini atau seharusnya mana dulu? urutannya ya Bu. Apakah memang udah benar kayak gini atau sebenarnya mana dulu? Kalau misalnya kan namanya baru rancangan ya besok belum tentu pelaksanaannya sesuai dengan rancangan. Tapi sistematikanya, keruntutannya itu apa dulu? Kalau sejauh ini sih Bu dari kami sendiri seperti ini sih Bu. Atau gimana teman-teman? Atau apakah mau diganti apa bagaimana? Karena ini ya di misalnya SSCT itu Di awal ya Bu kok harusnya ya. ada itu, kenapa bisa digunakan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara ini? Padahal wawancaranya udah di awal gitu kan jadi kurang pas ya. Kecuali ini bukan pedoman untuk melakukan wawancara, justru ini di probing lagi gitu loh dari jawaban-jawaban yang di SSCT mungkin ada jawaban-jawaban yang perlu untuk di probing melalui Bu, wawancara. Itu nggak apa-apa. Oke, Tapi bukan berarti untuk pedoman. Kalau pedoman ke saya kan ini loh, berarti harusnya SSCT di awal dong, karena wawancaranya Iya. kan udah di awal gitu sih ya. Jadi masukannya secara umum ini perlu diruntutkan ya sesuai dengan kebutuhan. Oke Bu. Biasanya tes-tes itu memang belakangan ya. Kemudian perlu lebih spesifik ini wawancaranya wawancara apa, observasinya observasi apa gitu. Kalau Terus kemudian observasinya, saya baum itu yang untuk apa, DAP untuk apa, Wartek untuk apa. Oke, lanjut. Oke Bu, mungkin lanjut ke hasil observasi dulu kalian Nis. Nah observasinya itu ada terbagi Ini jadi beda. dua Bu. Beda dengan yang dari case-nya? Sama Bu. Oh sama. Iya Bu. Ya udah kalau hasil kan memang nggak bisa diubah ya. Iya tetap sama sih Bu. Berarti lanjut aja ya Bu. Lanjut ini aja tadi integrasi data. Oke. Oke Bu, saya izin melanjutkan. Apakah suara saya terdengar Bu dan teman-teman lainnya? Oke, berdasarkan dari integrasi data dari hasil wawancara, kemudian observasi dan beberapa pemeriksaan psikologis, dinamika kepribadian subjek itu menunjukkan bahwa dia itu memiliki konsep diri yang lemah disertai adanya kebutuhannya tinggi untuk kasih sayang, kemudian validasi dari lingkungannya. Nah, dari kebutuhannya tinggi ini akan kasih sayang serta validasi dari lingkungan itu merupakan inti permasalahan psikologis dari si klien ini. Nah, pengalaman relasi yang kurang juga memberikan rasa aman menyebabkan subjek cenderung menggantungkan penilaian dirinya pada penerimaan dari orang lain atau penilaian dari orang lain serta kurang yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya. Nah, meskipun memiliki kemampuan intelektual yang ada di taraf rata-rata dan bisa berpikir secara logis, konkret,
Tapi subjek itu kurang optimal dalam memanfaatkan potensinya karena dia itu mudah terdistraksi, kemudian dia sulit untuk menemukan prioritasnya, dan dia cenderung bergantung pada pendapat orang lain ketika akan mengambil sebuah keputusan. Nah, secara emosional, si subjek ini juga rentan untuk mengalami kecemasan, kesedihan, dan kemarahan, serta adanya rasa bersalah yang cenderung dipendam sama si subjek ini. Serta dia itu masih sulit untuk melepaskan pengalaman-pengalaman negatifnya yang dirasakan di masa lalu. Nah, karena tadi adanya kebutuhan yang besar akan kasih sayang, kemudian penghargaan dan pengakuan membuat subjek itu lebih mengandalkan validasi dari eksternal atau pihak luar. Nah, sementara motivasi untuk berprestasi dari si subjek ini itu cenderung rendah akibat karena kurangnya keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Dalam relasi interpersonal, subjek itu mampu berempati dan menjalin hubungan dengan orang lain, tapi dia itu masih kesulitan untuk membangun kedekatan secara emosional dan cenderung bergantung pada orang yang memberikan dia itu rasa aman. Jadi dia itu sulit menolak permintaan orang lain, serta dia menunjukkan sikap ambivalen dalam hubungan interpersonal. Nah, secara Kok beda toh antara tayangan dengan yang dibaca itu? Kok nggak sama ya? Kok saya mencoba mencari kok nggak ada. mungkin saya yang salah baca, karena saya buka sendiri juga. Bentar, Bu. Coba dari atas, dari atas. Kayaknya saya salah baca deh. Bentar, Bu. Tadi kan ada disampaikan intelektualnya rata-rata gitu, kok saya cari kok nggak ada. Bu, saya ulang aja ya, Bu ya. Yang benar yang mana? Yang di tayangan? Ini udah sama, Bu, yang ditayangan sama yang saya pegang. Jadi kalau dari integrasi datanya, Bu, dari berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan alat tes psikologis yang dilakukan tadi kayak WAIS, Grafis, Wordpack, dan SSCT, si subjek ini memiliki kemampuan kognitif yang cukup baik dengan pola pikir yang cenderung logis dan praktis dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan. Nah, umumnya subjek itu berfokus pada hal-hal yang bersifat nyata dan realistis, tapi dia itu cenderung bertindak secara impulsif pada situasi tertentu, serta dalam memaknai situasi, S itu cenderung dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalunya. Dalam menghadapi berbagai permasalahan, si kondisi emosional subjek ini tampak lebih dominan dalam mempengaruhi cara dia berpikir dan bertindaknya. Nah, si S atau subjek ini menunjukkan kecenderungan mengalami kecemasan, kesedihan, rasa bersalah, serta ketakutan akan kehilangan orang-orang yang bermakna dalam hidupnya. Nah, konflik emosional yang belum terselesaikan membuat S lebih rentan mengalami stres dan kesulitan meregulasi untuk emosinya, terutama ketika menghadapi permasalahan dalam hubungan interpersonal, kasih sayang, serta validasi dari lingkungan sebagai sumber penguatan dirinya. Nah, S ini juga memiliki dorongan untuk mencapai keberhasilan dan membuktikan kemampuan dirinya, tapi motivasi dia itu cenderung tidak stabil karena dipengaruhi oleh emosi yang sedang dialaminya, serta penilaian positif dari orang lain, serta kecenderungan untuk mengandalkan arahan dan dukungan dari orang lain. Nah, pada relasi sosial, si S ini mampu menjalin hubungan dengan orang lain, tapi hubungan yang dibangunnya itu cenderung didasari oleh kebutuhan afeksinya dia dan validasi yang tinggi, sehingga si S atau subjek itu menjadi lebih bergantung pada penerimaan dari orang-orang yang dianggapnya penting, terutama pasangan. Nah, hal ini berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki sama si S bahwa perhatian, penerimaan, dan kasih sayang dari orang lain itu merupakan sumber utama dari rasa aman dan penghargaan terhadap dirinya. Akibatnya, si S ini jadi cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh penilaian dari orang lain, serta memiliki ketakutan yang besar terhadap kehilangan seseorang, serta berupaya mempertahankan hubungannya itu, meskipun hubungannya itu tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi si subjek atau si S. Itu untuk integrasi. Coba dari atas ke atas lagi. Integrasi data ya. Ini. Nah, justru yang tadi dibilang tadi loh, intelektual
kategori rata-rata kan harusnya itu. Kalau cukup baik itu kan belum jelas ya, cukup baiknya itu seberapa gitu ya. Itu taraf kognitifnya itu gimana, apa rata-rata atau di atas rata-rata atau ya. Ini paragraf 1 itu tentang kognitif aja atau sudah dicampur dengan aspek yang lain? Dari kognitif itunya sih Bu, lebih tepatnya lebih dari hasil wawancara observasinya, misalnya dia menjawab pertanyaannya, sama dari tes WAIS-nya Bu. Kebetulan dia IQ-nya kan rata-rata, cuman memang di situ ditulisnya cukup baik. Nanti kami akan perbaiki Bu. Ini sebenarnya nggak usah ditulis lagi dari tes apa gitu, nggak usah ya, langsung aja integrasi data. Secara kognitif bagaimana? Nah, terus pengalaman masa lalunya itu intinya apa? Masa lalunya bagaimana? Kalau dari yang diceritakan itu kan Bu, dari hasil wawancara segala macamnya itu dia bilangnya sih dia tuh dari kecil memang selalu ngelihat orang tuanya selalu berantem kayak gitu Bu. Terus dia juga ngelihat gak terlalu dekat sama ibunya, Kesimpulan tapi dia kalian, lebih dekat. kesimpulan kalian apa? Kesimpulan kalian kalau disingkat itu masa lalunya itu seperti apa? Terkait masa lalu kan ini bisa terkait misalnya apakah ada kejadian-kejadian traumatis ataukah misalnya terkait pola asuhnya bagaimana, kan itu masa lalu biasanya isinya itu sih, iya nggak? Atau ada yang lain? Masa lalu ya biasanya kalau nggak pola asuh ya, apakah ada kejadian traumatis bagi dia? Kalau kejadian traumatis mungkin di bagian yang dia ngelihat papahnya itu self harm itu sih Bu. Terus kalau pola asuhnya itu kan dia memang lebih sering sama neneknya dibanding sama orang tuanya. Nah, pola asuhnya itu mereka lebih ke menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan uang Bu. Jadi kalau untuk kedekatan emosional gitu, kalau dari pemahaman kelompok kami emang masih kurang. Seperti itu Bu. Kalau di integrasi data kan berarti kalian ya sudah lebih menyimpulkan pola asuhnya bagaimana, apakah otoriter atau apa, atau permisif atau neglected atau apa gitu kan, mestinya sekalian udah menyimpulkan kan, namanya udah integrasi data ya. Terus kejadian traumatisnya gitu kan, jadi ini sudah tidak usah cerita yang hasil wawancaranya bagaimana, hasil ini bagaimana, ini kan sudah integratif ya di sini. Jadi kalian sudah cenderung menyimpulkan pola asuhnya itu bagaimana, atau kalau ada kejadian traumatis itu berupa apa, apakah kejadian bullying atau kejadian apa gitu loh, itu sudah menyimpulkan ya. Jadi nggak ngambang gitu loh. Mungkin kalau dari misalnya tes grafis itu hanya ada subjek dipengaruhi masa lalu misalnya. Tapi kan untuk tahu konten masa lalunya apa, itu kan dari wawancara kan. Nah, itu apa? Nah, itu disimpulkan di sini. Supaya nggak ngambang ya, ini pengalaman masa lalu yang gimana? Gitu, kok bisa mempengaruhi cara berpikir dan bertindaknya. Menurut kalian nih berarti kepribadiannya cenderung gimana ini? Subjek ini. Tipe kepribadiannya apa menurut teman-teman? Teman-teman apa ini? Kelompok 2 ini. Tipe kepribadian cenderung apa? Mungkin cenderung bergantung pada orang lain ya, Bu. Cenderung dependen. Nah, orang yang dependen itu pola pikirnya bagaimana? Ini kan supaya bisa
mengisi yang paragraf 1 itu kan tentang kognitifnya ya. Berarti bagaimana cara dia memandang lingkungannya atau dia memandang orang lain itu sebagai apa gitu. Yang itu merupakan ciri-ciri dari pribadi yang dependen. Nah, itu nanti bisa dicari ya. Cari di teori kepribadian ya, orang dependen itu bagaimana dia memaknai lingkungannya. Terus emosinya itu terselesaikan. Konflik emosinya apa yang belum terselesaikan? Kalau ada konflik kan berarti antara apa dan apa ya? Kan ada konflik itu kan pertentangan. Kalau itu pertentangan di dalam dirinya ya, pertentangan batin berarti ada konflik apa antara apa dan apa gitu. Jadi pembaca itu lebih ini ya, lebih paham ya. Oh, ternyata konfliknya itu antara apa dan apa gitu. Ibu Sehingga izin kok itu belum menjawab, Ibu. terselesaikan. Ya. Iya Bu, sebenarnya konfliknya itu kalau terkait emosi, jadi kan sebenarnya si S ini juga diputusin ya Bu sama pacarnya yang saat ini oleh si T itu. Nah sampai dia itu ngerasa cemas lah Bu, frustasi karena sebelumnya beliau pun dari hasil wawancara itu pernah punya melihat ayahnya itu yang melakukan self harm. Jadi ayah dan ibunya ini juga punya konflik gitu Bu waktu itu. Sehingga waktu ketika dia diputusin sama si pacarnya itu, si T ini, akhirnya dia frustasi Bu. Jadi ketika dia frustasi, seringkali dia melakukan self harm sampai dia punya keinginan bunuh diri dan ada kalimat yang dipetik tuh Bu, mau mati aja. Dan itu sebenarnya belum clear Bu masalahnya, ada konflik di situ. Makanya waktu dia diputusin sama si T, dia tuh sampai nyakitin diri self harm itu sampai memecahkan botol kaca itu ke kepalanya Ibu sampai berdarah gitu. Dan malah si T yang bawa dia sampai ke rumah sakit Bu kalau dari kasusnya. Terus dia punya rasa bersalah dan gak enak sama si pacarnya T ini gitu, mantan pacarnya. Oke, berarti kesimpulannya apa? Kalian mencoba memaknai orang yang pada situasi seperti itu, konflik apa sih yang terjadi pada dirinya? Antara apa dan apa? Antara dia sangat apa misalnya membutuhkan pasangannya itu, tapi di sisi lain gimana gitu loh konfliknya itu nanti yang perlu ditunjukkan ya. Terus sosial. Dia tuh figur lekatnya tertentu aja kan, nggak banyak ya. Iya, Ibu. Figur tempat dia dependen itu orang-orang tertentu aja yang dekat, yang menjalin hubungan romantis dengan dia. Kalau yang dari datanya itu emang paling deket itu mungkin nenek ya Bu, sama yang hubungan romantis ini sama pacarnya itu sih Bu. Coba turun. Dia udah berapa kali dia putus, berapa kali? Kalau dari ceritanya itu 3 kali Bu, jadi dia dia selingkuh terus dia diputusin kayak gitu Bu. Dia yang mutusin kan, terus nanti dia juga yang diputusin seperti itu sih Bu, dengan 3 wanita yang beda. Bisa dilihat nggak pola-pola sehingga akhirnya putus itu, ya itu karena apa? Kalau dilihat dari coping dia yang seperti apakah sehingga dia jadi berakhir putus gitu. Terlepas dari apakah dia yang selingkuh ataukah mungkin pasangannya yang selingkuh ya. Teman-teman harus menemukan itu. Terakhir dia dalam posisi jomblo atau masih ini
Terakhir Masih ini punya, dia itu sih Bu, karena diputusin itu jadi dia sekarang lagi jomblo, cuman dia mau ngeselesaiin permasalahan dia sama polisi dulu sama pekerjaan, baru nanti dia rencananya mau balikan lagi sama si T pacarnya ini kayak gitu Bu. hmm. Ya itu yang kalian harus temukan itu coping dia bagaimana gitu. Sehingga kok pola-pola hubungannya itu selalu bermasalah gitu loh. Coping dia seperti apa itu coba ditemukan. Jadi ini karena latar kesehatan ya teman-teman memang harus mencoba untuk memaknai ya, menginterpretasi dari data yang ada gitu. Kalau dari yang izin Bu, kalau ada yang kami pahami memang kalau berdasarkan hal itu copingnya dia ini kenapa sering putus-putus itu karena dia tuh sangat memiliki ekspektasi yang tinggi gitu Bu terhadap perempuan karena mungkin punya pengalaman yang buruk terhadap ibunya, jadi dia selalu membayangkan bahwa seorang perempuan yang bersama dia itu harusnya yang lembut, dia punya ekspektasi tentang seperti malaikat gitu Bu. Jadi setiap dia berhubungan dengan pasangan atau punya pacar baru, dia ini kalau misalnya pacarnya ini tidak sesuai sama mungkin ekspektasinya dia ini mungkin mencari yang lebih gitu loh Bu. Tapi juga satu sisi dia juga masih sulit untuk kayak menerima gitu, misalkan pacarnya ini punya kekurangan yang tidak seperti ekspektasi yang diharapkannya gitu ya Bu. Ya, terus strategi dia apa? Kalau dia menghadapi masalah, cara dia copingnya seperti apa? Itu tadi berarti konfliknya toh? Tadi yang konflik emosionalnya tadi ya, itu bisa masuk konflik emosional ya. Terus copingnya apa? Ini yang perlu dimasukkan di sini sehingga ya dia jadi kayak gitu ya, kayak nggak selesai dengan apa ya? Dia umur berapa ini? 28 tahun Ibu. Oh, 28 ya. 28 udah 3 kali. Ya udah lanjut ya. Ini Pak, ini habis pakai apa? Pakai cognitive behavior ya? Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya. Oke, Bu, izin menjelaskan. Jadi untuk dinamika psikologisnya di sini kami menggunakan CBT, Bu, bagian yang CBM gitu. Jadi yang dari dinamika psikologis yang kami temukan untuk antecedennya itu yang pertama adalah putus hubungan dengan pasangan, di mana beliefnya itu kehilangan pasangan berarti kehilangan orang yang menyayangi dirinya. Dan konsekuensinya yang ada adalah muncul rasa sedih, cemas, dan putus asa. Jadi subjek itu sulit menerima kata putus dalam hubungan yang menyebabkan dia nanti overthinking, menangis, hingga akhirnya itu self-harm. Lalu anteseden yang kedua itu dia dilaporkan mantan ke pihak kepolisian. Dan beliefnya itu di sana muncul adalah permasalahan yang dialaminya akan menghancurkan hidup dan masa depannya. Konsekuensinya adalah subjeknya merasa cemas, takut, dan frustasi. Jadi subjek banyak mengkhawatirkan tentang masa depannya serta sulit fokus menyelesaikan masalahnya. Lalu yang ketiga untuk antecedennya yang ditemukan adalah kehilangan pekerjaan, di mana beliefnya dirinya itu telah gagal dan tidak mampu menjalani kehidupan seperti sebelumnya.
Konsekuensinya, subjek merasa sedih, kecewa, dan cemas. Subjek menjadi kehilangan semangat, pasrah, serta menarik diri dari aktivitas. Lalu yang keempat, antecedennya adalah mengingat mantan itu melalui lagu, mimpi, atau hal-hal yang berkaitan dengan mantannya, di mana beliefnya yang muncul, hubungan tersebut masih sangat berarti sehingga sulit untuk melepaskannya. Konsekuensinya adalah subjek merasa sedih, rindu, dan cemas. Subjek terus memikirkan mantannya dan sulit untuk move on. Lalu yang terakhir adalah mendapat penolakan atau penilaian negatif dari orang lain. Beliefnya, penolakan menunjukkan bahwa dirinya tidak cukup berharga dan tidak diterima. Konsekuensi yang muncul, subjek itu merasa cemas dan insecure, subjek mencari validasi, sulit mengatakan tidak pada orang lain dan bergantung pada penilaian dari orang lain. Dan ini untuk skemanya, Ibu. Jadi event yang kami dapatkan yang Maaf, ini sama dengan yang di tabel atau beda? Ini sama sih Bu, jadi dibuat nanti skema kognitifnya itu pada akhirnya saya membutuhkan orang lain agar merasa diperhatikan dan berarti kayak gitu. Nanti Skema milih aja mau yang mana ya, supaya nggak ngulang ya. Oh enggak Bu. Sebenarnya sama ya, udah terwakili di skemanya ini atau belum? Udah. Kalau udah Kalau ya dari yang skema aja. Oke Bu. Ya, jadi di sini kami menggunakan yang CBT, Bu. Jadi pada saat menghadapi peristiwa itu, jadi kliennya ini memunculkan pikiran yang otomatis atau automatic thought yang berkaitan dengan hubungan yang telah berakhir dan kondisi yang sedang dihadapinya. Karena kan tadi kliennya itu mulai muncul permasalahannya dari semenjak putus hubungan dengan pacarnya dan menghadapi kasus hukum gitu, Bu. Dan reaksi emosionalnya sama, Bu, seperti yang di atas. Jadi dia mulai memikirkan mantannya, terus sulit menerima putusnya hubungan, dan terus mengingat mantannya kayak gitu. Dan melakukan perilaku self-harm ketika tekanan emosionalnya dirasakan semakin berat. Jadi skema kognitifnya kami dapatkan yaitu kecenderungan memandang pasangan sebagai sosok yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan perhatian dan dukungan emosional. Dan skema tersebut menyebabkan setiap situasi yang berkaitan dengan kehilangan pasangan itu lebih mudah mengaktifkan pikiran otomatis negatif, sehingga respon emosional dan perilaku maladaptif itu terus berulang. Seperti itu, Ibu. Ya udah, terus. Diagnosisnya ini nggak harus dibaca semua ya, ini saya baca aja. Gejala muncul dalam waktu, ini berapa lama? Munculnya dalam jangka waktu berapa? Ada nggak? Kalau dari datanya Ibu, jadi di bulan Maret 2023 itu S-nya baru dilaporkan ke polisi, jadi di situ ada proses hukumnya itu, Bu. Berapa lama? Udah nggak secara detail berapa jangka lamanya ada?
Kalau secara detail berapa lamanya itu nggak ada sih Bu. Jadi cuman kayak dikasih tahu tahun berapa dia gagal nikah, terus tahun berapa dia pindah ke pekerjaan kayak gitu sih, sama yang proses hukum tadi. Artinya antara stresornya dengan gejalanya itu dekat ya, berdekatan toh? Iya. Iya Bu, berdekatan antara stresor sama gejalanya. Iya, terus terus. Ini yang untuk kriteria apa? Kriteria diagnostik apa ini? Ibu izin menjawab kalau yang diagnosis ini Banyak lagi. adjustment disorder, Bu. Oh, makanya saya tuh mikirnya, loh jadinya apa? Jadinya yang masalah attachment tadi atau apa? Akhirnya memang ini, bukan ke yang attachment tadi ya, enggak ya? Akhirnya lebih ke Enggak, sini. Bu. Kalau kelompok kami kemarin setelah berdiskusi itu lebih ke sini. Tapi yang attachment itu cukup hanya dugaan sementaranya aja, Bu. Oh iya. Stres yang nyata dan tidak proporsional dengan tingkat keparahan atau intensitas stresor. Mana? Tidak proporsionalnya di mana? Dibandingkan dengan stresornya. Ya udah, ayo terus. Terus. Ini gimana yang terpenuhi enggak ini? Jangan mata berbeda. Gimana datanya ada enggak itu? Yang nomor yang Ibu izin menjawab. Kalau yang stressor ini nggak ada datanya, Bu, karena sampai saat dilakukannya adjustment dan lain-lain ini, stresornya masih dialami klien, Bu. Yang mana? Stresor yang mana yang masih dialami? Kalau dari data ini Bu, dia kan lagi ngalamin tiga-tiganya ya Bu. Jadi lagi kena lagi berproses sama polisi, terus putus hubungan sama cari pekerjaan. Nah, jadi kalau untuk data yang diperkirakan akan mereda itu dalam 6 bulan masih belum spesifik karena si kliennya sendiri pun ingin menyelesaikan yang permasalahan dia dengan hukum sama yang bagian mencari pekerjaan dulu Bu, seperti itu. Baru dia ingin balikan. Begitu sih Bu. Gimana Jadi kalau gimana teman-teman? itu harus memenuhi enggak itu?
Izin menjawab Bu, kalau yang itu kan tadi dibilang sama Kak Ara kalau misalnya masih berlangsung ya Ibu. Jadi masih memenuhi sih Bu. Karena Dan ini kalau stresornya kan lama ya, gitu. kalau misalnya dalam DSM sendiri sih Bu dibilangnya itu minimal banget 3 dari 5 ini Bu, 3 dari 5 aspek ya Bu ini dibilangnya. Ini harus memenuhi gitu Bu. Itu random ya, dari 5 ini yang mana yang 3 gitu. Iya, Bu. Sejauh Jadi ini sih kami belum dibilang harus yang A, B, atau D gitu belum ada Bu, tapi dibilangnya minimal 3 aja Bu dari 5 ini. Kalau dari DSM-nya sih bilangnya kayak gitu Bu. Ya udah, yuk. Terus Maaf Ibu, apakah prognosisnya perlu dibacakan atau bagaimana? onsetnya itu mulai umur berapa sih? Selanjutnya prognosis akan dibacakan oleh Kak Gladys Bu. Saya tanya aja lah, ini onsetnya munculnya umur berapa? Onsetnya itu pas dia mungkin teman-teman bisa bantu koreksi ya guys kelompok 2. Dari pas dia setelah gagal nikah itu Bu. Ya, berarti kan udah usia-usia ini ya, dewasa awal ya. Iya. Oke, riwayat gangguan. Ini maksudnya tidak ditemukan ada riwayat gangguan Nah, kami dalam tuh keluarga. ngiranya Bu, kami tuh ngiranya tadi kan juga di kelas Pak Hafan ternyata sudah di klarifikasi ya Bu, kalau riwayat gangguan ini kami ngiranya secara psikis, misalnya kayak sebelumnya dia sudah pernah ke psikolog atau didiagnos sakit apa gitu Bu, itu masuknya ke riwayat gangguan. Tapi kata Pak Hafan tadi ternyata nggak kayak gitu. Riwayat gangguan itu kan kalau misalnya apapun itu yang menyebabkan perilaku ini muncul gitu Bu, baik itu secara psikis maupun juga secara fisik gitu Bu. Nah, kalau kayak gitu gimana guys kelompok 2? kalau dari berdasarkan riwayat atau gejalanya sebenarnya untuk riwayat gangguan dari klien ini sendiri sebelumnya tidak ada Ibu. Riwayat gangguan ya Bu, terkait gangguan riwayatnya sendiri nggak ada. Tapi memang hanya saja langsung ke masalahnya saja sih Bu. Dari onsetnya itu aja kemana. Ya, ini artinya di keluarganya juga kira-kira ada masalah yang serupa atau enggak gitu. Kalau ada itu buruk, tapi kalau enggak ada ya baik. Dari data yang ada gimana? Dari data yang ada tidak ada Ibu. Ya udah. Terus stresor itu kalau jelas ya berarti baik. Kalau yang enggak baik itu stresornya enggak jelas. Ini kayaknya riwayat gangguan itu yang itu loh apa kronis atau akut itu sih. Karena yang riwayat gangguan dalam keluarga udah ada di bawah ya. Nah, kalau untuk riwayat gangguan kronis akut itu tidak ada Ibu dari klien Ibu. Ya dari data yang ada itu sudah dialami cukup lama, ya, bertahun-tahun atau baru aja. Kalau itu sudah lama ya berarti kronis. Kalau kronis itu buruk gitu. Tapi kalau baru aja itu akut tuh berarti baik.
Pola asuh. Pola asuhnya apa? Cenderung apa? Nanti ditulis ya, ini pola asuhnya apa gitu aja. Pola asuhnya orang tuanya, pola asuh, ya pokoknya yang mengasuh dia ya. Pola asuhnya apa gitu di keterangannya ya. Terus kepribadian primordial. Ibu izin nanya, kan dia itu pola asuh yang kata ibu tadi kan yang dia diasuhnya oleh siapa? Berarti ini lebih ke pola asuh dari neneknya atau memang pola asuh orang tuanya atau gimana Bu? Soalnya kan agak Pengasuh beda. utamanya siapa? Pengasuh utamanya. Kalau kecil itu si neneknya Bu, tapi pas dia udah SMP kayaknya itu dia udah mulai tinggal sama orang tuanya seperti itu Bu, sampai dia besar dan bisa mandiri seperti itu sih Bu. Jadi Ya yang dua-duanya ditulis, itu berarti kan ada perubahan pengasuh. Ibu izin menjawab Ibu. Ya. Terkait pola asuh berarti kemungkinan yang Ibu maksud adalah jenis pola asuhnya ya Bu? Oh, dari orang tuanya. Kalau dari orang tuanya Ibu karena Ya dia dari pokoknya kecil. dari pengasuh utamanya. Namanya pengasuh itu pengasuh utamanya siapa? Oh, pengasuh utamanya neneknya Ibu. Ya udah berarti pola asuh dari neneknya ya masa kecil, pola asuh neneknya bagaimana? Kemudian setelah remaja, pola asuh dari siapa? Orang tuanya bagaimana? Oh, berarti dijelasin dua-duanya gitu ya, Bu, untuk pola asuhnya. Ya, Kalau misalnya ketika memang terjadi dua, perubahan, emang ada dua. ketika terjadi perubahan, baik itu perubahan pengasuhnya atau pengasuh utamanya, atau perubahan pola asuhnya, karena bisa jadi mungkin ada perubahan, bisa aja kan? Ketika kecil pengasuhannya begini, tapi begitu sudah remaja, sudah berubah kan mungkin aja jadi berubah. Terus, hubungan keluarga, signifikan personnya siapa? Saat ini siapa signifikan personnya? Neneknya Bu. Nah, neneknya bagaimana? Apakah bisa memberikan dukungan untuk klien ini sembuh ya atau selesai masalahnya ada nggak? Kan sebenarnya semangatnya itu ya, semangat dari dukungan keluarga atau dukungan sosial, dukungan lingkungan itu sejauh mana keluarga atau lingkungan sosialnya itu memberikan support bagi dia untuk sembuh atau untuk selesai dari masalahnya. Seberapa? Kalau dari data itu kan sebenarnya memang yang dijelaskan tuh dia dekat dengan neneknya Bu. Tapi kalau data sekarang itu masih nggak tahu Bu, neneknya itu masih ada atau enggak. Jadi sebenarnya memang ketika dia menceritakan masalah saat ini, dia tidak menuliskan siapa dukungan atau signifikan other-nya gitu ya Bu. Kalau wawancara dengan signifikan personnya ada dengan siapa? Nggak ada Ibu, nggak ada juga wawancara Nggak dengan ada ya. signifikan. Iya. Ya berarti nggak bisa dikatakan baik toh. Terutama saat ini karena menjadi pertimbangan prognosis ya, artinya nanti bagaimana dukungannya, kalau diberikan intervensi apakah memberikan dukungan atau enggak gitu. Itu ya. Terus kopi. Kapasitas kognitif rata-rata motivasi. Ya udah, gitu ya. Terus apa lagi?
Jadinya gimana dukungannya? Dukungannya lemah atau kuat itu kan mempengaruhi kesimpulannya. Membaik atau meragukan, cenderung membaik atau Meragukan, cenderung membaik sih Bu, kalau misalnya memang karena dari data juga belum ada kan tentang dukungan dari keluarganya. ya. Gitu sih Bu. Oke, terus lanjut intervensi kognitif. Oke, saya baca aja nih. Oke, apa ini sudah ada evidence base-nya? Sudah Ibu. Dari siapa ini? Penelitiannya siapa? Untuk rancangannya kemarin memang sudah kita bahas di ini Bu waktu BT. Untuk pakai teorinya siapa? Kami pakai dari Meichenbaum 1977 Ibu. Terus yang evidence base-nya dari penelitiannya siapa yang mendukung? Cognitive behavior CBT untuk orang dengan adjustment permasalahan yang ada. Kalau untuk bukti yang mendukung bahwa saya intervensi itu tepat belum Ibu? Oh, nanti berarti dicari ya, kalau menuliskan di sini jurnal evidence base-nya dimasukkan. Kalau ini memang sesuai dari protokol itu, CBM-nya itu. Iya Ibu. Iya. Kemarin yang waktu dijelasin oleh Bu Muti seperti ini Bu rancangannya Bu yang ditunjukkan. Oke, ya udah ya sampai di sini aja berarti ya. Oke Ibu. Iya Ibu. Ya. Kalau begitu kami tutup untuk presentasi kami kelompok 2 hari ini Bu. Sebelumnya Ibu, ternyata di cover itu ada 2 nama teman kami yang belum kemasuk ternyata Bu. Jadi boleh minta tolong. Nah, kenapa? Kok bisa nggak masuk? Kayaknya miss itu Bu. Mungkin nggak sempat ngecek lagi namanya ada apa enggak. Jadi dia nggak ketulis gitu Bu. Tapi ikut diskusi nggak? Ikut kok Bu diskusinya. Yang mana? Ini udah yang baru? Iya Ibu, udah yang baru sih itu. Ya udah. Oke, kalau begitu kami tutup ya Ibu. Terima kasih banyak untuk Ibu dan teman-teman sudah memperhatikan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kelompok berikutnya, kan tadi menyimak presentasi kelompok 2 kan. Jadi nanti yang kelompok berikutnya sambil mungkin menyampaikan ini ya, kira-kira masih perlu diperbaiki apa gitu loh. Dari contoh yang kelompok 2 tadi ya. Jadi supaya ada proses belajarnya. Silakan mau kelompok berapa?